Mari Bapak Ibu sekalian mari berdiri sama-sama. Sembah dan puji Purabaya Shata Karalabaya Takaralabaya Shata Puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sekali lagi dengan segenap hati mari puja Tuhan. Sembah puji, ini umatmu menyembah Engkau. Purabaya Shakarabaya Takarabaya, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sekali lagi katakan sembah dan puji, sembah dan puji Dia Sang Raja. Engkau Raja, Engkau Tuhan, Engkau Allah. Haleluya, 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 haleluya. Saya ingin panggil anak sekolah minggu generasi Yeremia untuk maju ke depan. Kita mau berdoa bagi mereka pagi ini. Horabayas, mari tetap berdoa Bapak Ibu sekalian. Horabaya syadata karalabaya ralabaya rala. Horata kabaya syandata karalabaya syakaralabaya rala. Horamaya syandera lamu. Mari sembah Tuhan. Hina namaya syane, hina namaya syando. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Ralabaya ralabaya syana la 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 la. Janjimu, janjimu yang digenapi atas kami, atas generasi Yeremia. Horabaya ralabaya ralabaya ralabu. Hila la 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 maya la maya la maya shanda la mo. Hila la la maya shanda la maya syakara. Mari adik-adik semua berdoa, tutup matamu, pejamkan matamu, berdoa sama Tuhan. Horabaya ralabaya syakaralabaya ralabaya ralabaya ralabaya. Tuhan, inilah generasi Yeremia yang Engkau janjikan. Inilah anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. Mereka yang hidup dalam kekudusan, mereka yang cinta mati-matian kepada Tuhan seperti yang Kau nubuatkan ya Tuhan. Kami mau berdoa bagi mereka Tuhan. Kami mau ruapan Tuhan turun atas mereka Bapa, supaya Roh Kudus memenuhi hidup mereka dan bekerja di dalam hidup mereka sampai setiap rancangan-Mu, sampai setiap kehendak-Mu digenapi. Mereka dipakai dengan luar biasa untuk menjangkau jiwa-jiwa, menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Urapan-Mu saat ini turun di dalam nama Yesus. Urapan-Mu turun saat ini di dalam nama Yesus. Korabaya syakadabaya takadabaya syakadabaya. Penuhi anak-anak-Mu ini Tuhan. Penuhi anak-Mu ini dengan kuat kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Korabaya syakadabaya takadabaya. Tuhan urapi dalam nama Yesus. Korabaya syakaralabaya takadabaya. Roh Kudus memenuhi.
Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Kurabaya syakaralau rapi halam, kurabi dalam. Rabaya Shandata Karalabaya Ralabaya Sharata Karalabaya Ralaba Korabaya Shakarara. Kanlah kuasa-Mu. Kakak-kakak sekolah minggu, mari maju ke depan. Syabalabaya Ralabaya Ralabaya Shakarata Karalabaya Ralabaya Ralaba. Tuhan, kami mau berdoa untuk para kakak-kakak sekolah minggu Tuhan. Saat ini biar Roh Kudus turun atas mereka, pengurapan-Mu mengalir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa Allah mengalir. Pakai Tuhan untuk boleh memenangkan generasi, pakai Tuhan untuk boleh melengkapi generasi Yeremia dengan hikmat-Mu, dengan hal-hal kreatif, dengan Roh Kudus yang memimpin mereka. Terjadi mujizat, terjadi perkara-perkara ajaib di tengah-tengah sekolah minggu, tengah-tengah anak-anak ini Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Urabaya syakara rabaya takara rabaya rabaya rabaya. Urabaya syakara, penuhi hamba-Mu ini Tuhan. Urapan Tuhan Allah mengalir, urapan Tuhan mengalir saat ini, pakai dengan luar biasa Tuhan untuk generasi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Urabaya Shandata Karalabaya. Hati kami limpah dengan syukur. Kami boleh memasuki minggu atau bulan terakhir, minggu pertama di bulan Desember tahun 2022 Tuhan. Semua karena anugerah, semua karena kasih karunia Tuhan. Kami boleh ada ya Tuhan. Urabaya Shandata Karalabaya Ralabaya 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 Ralabaya. Syabalabaya, saat ini biar Roh Kudus mengalir atas anak-anak-Mu semua. Angkat tangan-Mu, berharap sama Tuhan, minta Roh Kudus memenuhi engkau. Urabaya Ralabaya, Tuhan penuhi anak-anak-Mu, penuhi umat-Mu.
penuhi umat-Mu Tuhan. Kami nggak bisa berjalan memasuki tahun 2023 tanpa Engkau. Kami perlu Engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Saat ini kami mohon urapan Tuhan, kuasa Tuhan, Roh Allah turun atas mereka, turun atas mereka, pimpin mereka, tuntun mereka Tuhan. Kami tidak tahu apa yang harus kami hadapi di depan Tuhan, namun yang kami yakini, yang kami percaya, bersama Roh Kudus, bersama Roh Kudus, kami akan keluar sebagai pemenang. Bersama Engkau kami keluar sebagai pemenang. Tuhan urapi, 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 berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau berikan hikmat kami, Kau berikan kami kreativitas di tahun depan Tuhan. Usaha kami akan maju, pekerjaan kami akan berhasil di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang hidup. Kami percaya Engkau Allah yang mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib. Bersama Engkau kami akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tahun 2023 bukan menjadi tahun yang menakutkan bagi kami, namun menjadi tahun kemenangan bagi kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom Bapak Ibu. Saya percaya kita semua hari-hari ini bergairah pada Tuhan. Amin. Dari pagi Bapak Ibu sekalian, hati saya cuman dipenuhi dengan ucapan syukur Bapak Ibu sekalian. Nggak nyangka tahun 2022 kita sudah mau lewati. Dan kita sudah mau masuk ke dalam tahun yang baru. Tahun 2023. Nah Bapak Ibu sekalian, banyak orang berkata hal-hal yang mengerikan di tahun depan. Bahkan Presiden kita setiap kali berbicara tahun 2003 akan ada hal yang buruk Bapak Ibu sekalian. Kondisi perekonomian yang buruk. Kondisi hal-hal yang buruk Bapak Ibu sekalian. Bahkan mungkin kita sudah merasakan hari-hari ini Bapak Ibu. Perekonomian yang mungkin susah hari-hari ini. Kita rasakan menjelang Natal ini ya. Tapi percayalah bahwa Tuhan datang untuk memberikan pengharapan kepada kita semua. Amin. Dan kemarin kita semua para pengerja ambil bagian dalam MDPC ya, menara doa pelayan jemaat dan sekaligus perayaan Natal di sana Bapak Ibu sekalian. Gembala sidang kita menyampaikan khotbah Bapak Ibu sekalian yang berhubungan tentang Natal. Dengan tema Yesus membawa pengharapan baru. Saya percaya banyak orang hari-hari ini butuh pengharapan. Amin. Bukan banyak orang, tapi kita semua. Kita butuh pengharapan yang kuat. Amin. Nah hari ini izinkan saya Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh gembala sidang kita dalam MDPC kemarin Bapak Ibu sekalian. Saya ingin sampaikan kepada kita semua
Mari kita buka sama-sama firman Tuhan dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Kita berdoa sebentar Bapak Ibu sekalian. Bersyukur untuk hari ini, dalam ibadah ini. Kami rindu mendengar isi hati Tuhan, firman Tuhan, visi atau pernyataan Tuhan, tuntunan Tuhan melalui gembala sidang kami yang akan kami sampaikan Tuhan. Untuk kami semua pegang karena kami percaya Engkau berkata-kata melalui pemimpin kami. Engkau menuntun kami melalui pemimpin kami. Urapi hambamu terbatas, namun kami mau menangkap apa yang menjadi isi hatimu hari ini. Berbicara melalui hambamu untuk umatmu, sebagai tuntunan kami di akhir tahun 2022, dan untuk memasuki tahun 2003. Kami mohon hikmatmu, kami mohon pengurapanmu. Kami mau menangkap isi hati Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Kita baca sama-sama Lukas 2 ayat 8 sampai dengan ke-14. Judulnya Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Katakan sama-sama amin. Ini cerita tentang kelahiran Yesus. Ini cerita tentang kelahiran Tuhan kita, Juru Selamat kita. Kita mungkin sudah tahu semua cerita ini sejak kita masih kecil, sejak kita di sekolah. Tapi hari ini kita mau sedikit membahasnya, Bapak Ibu sekalian. Tentang kelahiran Yesus ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu semua dari pembacaan firman ini, kita tahu semua latar belakangnya, bagaimana ceritanya. Dan tahukah Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca bahwa latar belakang keadaan Yesus lahir itu tidak begitu baik. Saya percaya nggak ada seorang pun di tempat ini yang lahir di Padang, Bapak Ibu sekalian. Di kota Padang mungkin ada, tapi di Padang tempat orang mengembalakan domba, itu nggak ada. Dihamparkan di atas, tidurkan, dibaringkan di atas palungan.
Kalau kita semua tahu ceritanya ya, mereka sedang dalam perjalanan dan mereka nggak menemukan tempat untuk Maria bersalin. Mereka dalam keadaan susah. Mereka dalam keadaan yang tidak begitu baik, Bapak Ibu sekalian. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau benar ini mereka ada di dalam bulan-bulan Desember, kelahiran Yesus, mungkin kondisi yang ada saat itu tidak nyaman bagi orang untuk bersalin, untuk melahirkan. Kondisinya pasti sangat dingin. Orang selayaknya, orang berpikiran, orang menginginkan, oh lahir di bidan, lahir di rumah sakit. Paling tidak lahir di rumah, Bapak Ibu, dibantu oleh bidan atau apapun. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian dalam keluarga ini? Latar belakang Yesus lahir, dia ada di tengah padang gembalaan, Bapak Ibu. Suatu kondisi yang tidak nyaman. Suatu kondisi yang kurang baik. Bapak Ibu sekalian, ini menggambarkan Bapak Ibu sekalian, kita pun mungkin hari-hari ini ngalamin apa yang kurang baik. Masuk mau tahun baru, mau Natal, tapi ada banyak di antara kita yang mungkin mengalami kekhawatiran, mungkin mengalami ketakutan, mungkin mengalami pergumulan. Saya share dengan beberapa jemaat Bapak Ibu, mengobrol, dan ada banyak pergumulan yang dialami hari-hari ini. Pengennya Natal mungkin beli baju baru. Pengennya Natal bisa berlibur. Tapi hari-hari ini mungkin banyak dari antara kita mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, dikatakan di sini ayat yang ke-9 dan ke-10. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Di tengah-tengah kondisi yang tidak nyaman, tiba-tiba ada seorang malaikat yang memberitakan suatu kabar sukacita. Amin. Di hari Natal ini Bapak Ibu sekalian, ada suatu kabar yang luar biasa. Ada suatu kabar yang indah Bapak Ibu sekalian. Dikatakan, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Apa
Apa kabar beritanya? Juru selamat itu telah turun ke dunia. Amin. Telah ada bersama-sama dengan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, di ayat 9, ayat yang ke-13 dan 14, Bapak Ibu sekalian. Kita baca sama-sama. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini menunjukkan, Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan bahwa yang lahir itu bukan manusia sembarangan. Dia adalah Allah. Dialah adalah Tuhan yang mampu untuk melakukan perkara yang ajaib. Dia adalah Tuhan yang mampu menolong kita. Dia adalah Tuhan yang mampu menyelamatkan manusia, karena Dia pencipta dari segalanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini mungkin kita sedang mengalami hal yang buruk. Kita sedang mengalami apa yang tidak kita harapkan. Tapi hari ini tadi ingatkan, ada pengharapan ketika Tuhan turun ke muka bumi. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah, Dia adalah pencipta segalanya. Dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Amin. Dalam Yohanes, Bapak Ibu sekalian, ini bicara tentang Yesus. Siapa Yesus itu? Dikatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 1. Ayat 3 dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Bapak Ibu sekalian, Dia itu adalah Tuhan. Dia turun ke dunia. Dia berkuasa, Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan, tetapi Dia datang untuk menyelamatkan manusia. Dia memberikan pengharapan kepada manusia. Manusia yang harusnya binasa. Manusia yang harusnya tidak memperoleh keselamatan. Tapi Yesus datang untuk menyelamatkan. Firman Tuhan katakan, Yesus datang untuk memberikan hidup, dan hidup dalam kelimpahan. Amin. Nah, Bapak sekalian, saya percaya apapun yang kita alami, ketika Tuhan datang atas hidup kita, ketika kita ada bersama-sama dengan Tuhan, maka sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang mustahil di hadapan Tuhan. Kedatangan Tuhan atas hidup kita, atas kehidupan kita, itu memberikan pengharapan bagi kita semua.
Dalam Kolose 1 ayat 27. Kolose 1 ayat 27 dikatakan, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengahmu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Amin. Ketika Yesus ada di tengah-tengah kita, maka Yesus Kristus adalah pengharapan bagi kita. Kita memiliki keyakinan dan iman yang teguh menghadapi situasi dan kondisi apapun. Amin. Karena Yesus ada di tengah-tengah kita. Apapun yang kita alami, kita pasti bisa melampauinya. Kita pasti bisa keluar sebagai pemenang. Sebab apa yang mustahil bagi kita, namun bersama Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Pengharapan akan kemuliaan bicara juga tentang kemuliaan yang kelak kita alami. Berbicara tentang keselamatan kekal yang pasti kita miliki karena Dia turun atas dunia. Roma 8 ayat 11, Bapak Ibu. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Roh-Nya di dalam kita, saatnya kelak kita akan dihidupkan bersama-sama dengan Tuhan. Ketika Tuhan, ini jaminan Bapak Ibu sekalian. Ketika Yesus datang itu memberikan pengharapan kepada kita untuk kita hidup mengalami kemenangan, tapi juga jaminan bahwa saatnya nanti kalau roh Allah ada di dalam hidup kita, dikatakan Ia akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang di dalam, yang diam di dalam kamu. Nah, Bapak Ibu sekalian, suatu yang sangat berharga, suatu yang sangat mulia, suatu yang sangat dahsyat dari apa yang dikerjakan Yesus ketika Dia datang ke dunia. Amin. Suatu karya yang terbesar tadi kita nyanyikan, Bapak Ibu sekalian. Dia turun ada di tengah-tengah manusia. Dia menjadi teladan bagi hidup kita. Dia melayani manusia. Tapi juga Dia mati. Dan Dia dibangkitkan. Dia naik ke surga. Dan hari ini roh-Nya ada di dalam kita. Dan itu menjadi jaminan.
menjelang tahun 2023, saya percaya bahwa apapun yang dihadapi ke depan sana, di depan kita akan mengalami kemenangan ketika kita memiliki hubungan yang dekat, intim sama Tuhan. Ketika kita berjalan hari lepas hari dalam persekutuan yang dekat sama Tuhan. Apapun yang kita alami, apapun yang sudah diprediksi orang tahun 2023, jangan takut. Sebab Tuhan telah turun dan Dia memberikan pengharapan kepada kita. Amin. Rahasianya cuman kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Kita harus punya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemarin Gembala Sidang kita ingatkan kembali sebuah kisah yang juga menyertai tentang kelahiran Kristus, yaitu tentang orang Majus. Orang Majus itu mereka datang dengan membawa emas, kemenyan dan mur. Nah, kita tahu semua dia mengalami perjumpaan sama Tuhan. Dia ketemu sama bayi Kristus. Dia ketemu dengan bayi yang turun ke dunia, yaitu bayi yang baru dilahirkan, yaitu bayi Kristus. Dan apa yang terjadi? Tuhan memimpin langkah mereka. Tuhan berbicara kepada mereka dalam mimpi mereka. Roh Kudus mengingatkan, kamu jangan kembali kepada Herodes, jangan kembali kepada jalan yang kau lalui sebelumnya, tapi melalui dengan jalan yang lain. Tuhan bicara, Tuhan tuntun mereka. Demikian juga kita di waktu-waktu ke depan. Saya percaya kita butuh dituntun. Kita butuh Tuhan bicara kepada kita, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Dan untuk itu kita harus senantiasa memiliki persekutuan, kita harus senantiasa memiliki hati, memiliki hidup, gaya hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti orang Majus, dia mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Saya percaya itu menyukakan hati Tuhan. Demikian pun Bapak Ibu sekalian, biar kita juga mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Bapak Ibu sekalian, kemarin Gembala Sidang menyatakan bahwa emas ini bicara tentang apa? Bicara sesuatu yang berharga. Bicara tentang sesuatu yang murni. Berbicara tentang sesuatu yang mahal harganya. Bicara tentang kekayaan, kesuksesan, kekuasaan. Bapak Ibu sekalian, Tuhan akan sangat bersuka ketika itu semua dipersembahkan sama Tuhan. Bukan berarti kita memberikan semua kekayaan kita kepada Tuhan jadi persembahan di gereja, no. Tetapi apa yang kita lakukan dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam apapun yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian, kesuksesan kita, keberhasilan kita persembahkan bagi Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu sekalian, kita belajar hari-hari ini, beberapa waktu yang ini, kita belajar untuk kita menjadi murid Kristus. Kita mengabarkan kabar baik, kita menjadi terang, kita menjadi garam. Apa yang Tuhan senang dalam kehidupan kita untuk kita lakukan. Bapak Ibu,
Tuhan mengutus engkau dalam setiap pekerjaanmu, dalam setiap keberadaanmu, dalam setiap keberhasilanmu. Untuk itu menjadi engkau menjadi saksi Kristus. Engkau menjadi terang di sana. Di gereja kita hanya mungkin seminggu sekali, tapi kehidupan kita di luar sana, itu adalah persembahanmu yang sejati di hadapan Tuhan. Amin. Itu adalah persembahanmu yang sejati. Persembahkan itu untuk Tuhan. Persembahkan itu untuk Tuhan. Buat Tuhan bersuka dalam setiap apa yang kau lakukan. Jadi berkat bagi banyak orang. Kemenyan ini berbicara tentang korban, Bapak Ibu. Tapi yang terutama adalah kehidupan kita. Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku nasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Persembahkan hidup kita sama Tuhan. Kemenyan itu persembahan. Kemenyan itu persembahan kepada Tuhan, ibadah kita kepada Tuhan. Persembahkan yang harum di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, bicara tentang mur, itu adalah suatu yang pahit. Ini berbicara untuk kita jangan simpan kepahitan di dalam itu. Jadikan hati kita hati yang murni. Bapak Ibu, ketika kita mau persembahkan emas, kemenyan, dan mur, saya percaya Tuhan berkenan atas hidup kita. Dia yang ada di dalam hidup kita. Ya. Firman Tuhan katakan dalam Korintus 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan Korintus 3 16 dan 17, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jikalau ada yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Kalau hidup kita berkenan, kalau kita menyenangkan hati Tuhan, kalau kita hidup di dalam kekudusan, hidup benar di hadapan Tuhan, Dia akan suka tinggal di dalam kita. Dia akan bersama-sama dengan kita. Dan saya percaya Dia akan membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan. Amin. Saudara mengerti, Bapak Ibu sekalian, Yesus turun ke dunia memberikan pengharapan. Dia memberikan kita kepada kemenangan, kehidupan yang kekal. Tapi kita harus hidup bersama-sama dengan Dia. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, Gembala sidang kita menetapkan dan mencanangkan tahun 2023 adalah tahun bangkit, jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious. Amin. Saya percaya ke depan tahun 2023 semua kita adalah orang-orang yang mengalami kemenangan. Amin. Bukan karena kita hebat, tetapi karena kita berjalan
bersama Tuhan yang memberi kita pengharapan, yang memberi kita kemenangan. Amin. Amin. Hari ini sebuah pesan yang singkat, yang sedikit saja Bapak Ibu sekalian. Bahwa kita harus berjalan sama Tuhan. Tahun ke depan kita nggak tahu apa yang kita alami. Tapi berjalanlah bersama Tuhan yang telah turun bagi kita semua. Amin. Yang telah berkarya dengan dahsyat dan luar biasa untuk kita. Dan Dia ada di dalam kita. Amin. Mari kita berdoa. Horabaya shanata karala bayara la bayara. Kirabaya la bayara la bayara la bayara la bayara la. Korabaya ta karala bayara la. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Engkau, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkah kami, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi katakan, bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Lagu ini doanya Musa ketika di padang gurun. Dia ngomong sama Tuhan, kalau Engkau enggak beserta dengan kami, aku tidak mau berjalan. Karena dia tahu kekuatannya enggak seberapa. Korabaya syata karanabaya. Tuhan, berjalanlah bersama umat-Mu. Berjalanlah bersama kami memasuki tahun yang baru. Tahun 2023. Kami gak tahu apa yang kami alami, yang akan ada di depan kami. Namun yang kami mau, Tuhan, Engkau berjalan bersama-sama dengan kami, Tuhan. Kami pegang janji-Mu bahwa Engkau akan jadikan kami pemenang-pemenang-Mu di tahun 2023.
saat kami bersama dengan Engkau. Ajar kami untuk kami terus menyenangkan hati-Mu. Ajar kami untuk melalui hidup kami Engkau berkenan. Engkau berjalan bersama-sama dengan kami. Engkau menuntun langkah kami. Engkau berjalan di dalam kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin akan firman-Mu. Kami percaya akan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya panggil hamba-hamba Tuhan yang melayani. Melalui perjamuan Tuhan, perjamuan kudus ini Tuhan ingin memberkati kita semua. Amin. Perjamuan kudus adalah tanda persekutuan kita dengan Tuhan. Perjamuan kudus adalah tanda bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Sebab itu mari kita sebelum masuk dalam perjamuan kudus, kita mau bereskan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau benar di hadapan Tuhan. Kita mau minta Tuhan melayakkan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada siang hari ini Engkau izinkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami meminum, kami makan roti yang adalah tubuh-Mu dan anggur yang adalah yang menjadi lambang darah-Mu. Tanda Engkau menyertai kami, tanda persekutuan kami dengan Engkau. Tuhan, kami bersyukur. Dan hari ini layakkan kami, kuduskan kami semua, supaya kami boleh menerima dan itu boleh menjadi berkat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pengorbananmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah.
kasih-Mu. Katakan karya terbesar. Mari banget berdiri Bapak Ibu. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi katakan karya Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi katakan Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sama-sama berikan penyembahan kepada Tuhan. Ya Rabaya Shana, ya Ramo, terima kasih. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan. Syaralama ya ralama ya ralama ya syanalam. Terima kasih Tuhan. Syaralama ya ralama ya ralama ya ralama ya ralama ya ralama ya ralama. Kuralama ya ralama ya ralama ya syanalam. Kiralama ya lama ya lama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari bersyukur sama Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Roh Kudus.
Mari angkat kedua tanganmu sekali lagi, minta sama Tuhan memenuhi Roh Kudus. Kurawaya syata kadalabaya, penuhi anak-anakmu sekali lagi dengan kuasa dari tempat maha tinggi, dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus, penuhi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami akan keluar sebagai pemenang. Kami akan keluar sebagai pemenang. Apapun yang kami hadapi bersama Tuhan, kami akan melawan perkara-perkara yang ajaib di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas jamahan-Mu, atas setiap kami ya Bapa. Terima kasih atas firman-Mu yang memberkati setiap kami ya Tuhan. Kami percaya Engkaulah pengharapan kami mau menjadi pemenang di tahun ke depan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan dalam amplop. Bagi yang belum mendapatkan amplop, boleh pengerja boleh membantu. Puji nama Tuhan. Baik, sambil kita mempersiapkan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur atas kemurahan-Mu ya Tuhan, atas kebaikan-Mu. Kalau sebentar kita akan memberikan persembahan ya Bapa, biarlah persembahan ini dapat menjadi berkat ya Tuhan untuk gereja-Mu, dapat memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Kau memberi persembahan ini dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Silakan memberi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di Headline News GBI Cawang MT Harino Square. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menginformasikan kegiatan gereja kita sepekan ke depan. Ibadah raya gereja kita sudah dilakukan secara onsite dan live streaming melalui YouTube channel gereja kita. Dan bagi adik di sekolah minggu, ibadah sekolah minggu tetap diadakan setiap minggunya ya. Untuk info lebih lanjut, bisa hubungi kakak sekolah minggunya. Untuk generasi Yeremia, saat teduh PPA GBI Cawang MT Harino Square dilakukan pada pukul 5:30 pagi setiap harinya. Bagi generasi Yeremia yang rindu untuk bergabung dalam saat teduh PPA GBI Cawang MT Harino Square ini, dapat menghubungi Saudari Tiwi dan nomornya tertera di sini. Rayon 1G mengadakan Menara Doa setiap hari Senin sampai Jumat jam 5 sore melalui aplikasi Zoom. GBI Cawang MT Harino Square juga mengadakan rumah doa setiap hari Kamis jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Cool adalah komunitas di mana kita dapat bersatu hati, bertemu bersama, dan memenangkan jiwa. Untuk itu, bagi Bapak Ibu Saudara yang belum dan rindu tergabung dalam Cool, dapat menghubungi nama berikut ini atas nama Bapak Wisnu Derwanto. Kegiatan selanjutnya adalah doa fajar. Doa fajar ini diadakan setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu jam 4 pagi.
Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk dapat bergabung dalam doa fajar GB MT Harmony Square. Bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung dalam doa fajar GB Cawang MT Harmony Square, dapat menghubungi Bapak Dwi Jarwanto yang nomornya tertera di layar kaca saudara. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan umum, perpuluhan, persembahan sulung, persembahan pembangunan, dan juga persembahan misi, dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Bila sudah melakukan transfer, diharapkan jemaat dapat menyerahkan bukti transfernya ke nomor berikut ini atas nama Bapak Slamet Juntoro sebagai laporan pendataan kami. Perayaan Natal GB Cawang MT Harmony Square mengangkat tema kasih sebagai pengikat persaudaraan, yang dimana acara ini akan diadakan pada Minggu 11 Desember 2022 pukul 9 pagi di GB Cawang MT Harmony Square. Happy Sunday, God bless. and see ya! Puji Tuhan, kita akan segera tutup ibadah kita. Bapak Ibu diberkati semua. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengucapkan Mazmur 91. Kita akan ucapkan sama-sama dengan iman, dengan kuat. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan letak engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengendal. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai di dalam sesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Amin. Bapak Ibu, saya ingatkan Bapak Ibu bahwa besok minggu depan kita akan mengadakan perayaan Natal di tempat ini. Bapak Ibu sekalian datang, kita mau merayakan Natal. Kalau ada keluarga, ajak sama-sama kita mau merayakan Natal. Amin. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu saya ingatkan lagi bahwa mulai tanggal 1 yang lalu sampai tanggal 21 kita ada dalam puasa. Kita mau mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam tahun yang baru, tahun 2023. Bapak Ibu sekalian ambil waktu untuk berpuasa. Bagaimana bentuknya, mungkin puasa Daniel, puasa apapun itu Bapak Ibu sekalian. Puasa Esther Bapak Ibu, kalau puasa Esther itu kayaknya nggak makan sama sekali ya Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu ambil waktunya, Tuhan apa yang aku harus lakukan? Berpuasa. Kita semua ambil bagian di dalamnya. Amin. Kita berdoa sama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Di minggu pertama bulan Desember, bulan terakhir tahun 2022. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk hadirat-Mu. Kami mau Tuhan bersama-sama dengan Engkau melewati tahun-tahun yang ke depan. Kami mau Engkau bersama kami dan kami meraih kemenangan yang Kau sediakan dalam hidup kami. Berkati anak-anak-Mu, berkati setiap pekerjaan kami.
Semua yang kami kerjakan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu. Hidup kami adalah persembahan yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih karena Engkau telah melakukan yang terbaik bagi kami. Engkau telah menyelamatkan kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau yang memberkati kami, Kau yang menyertai langkah kami, dan kami percaya janji-Mu akan digenapi. Dan Tuhan, pada siang hari ini kami akan berpisah. Sebelum kami berpisah, kami angkat hati kami arahkan mata kami, dan kami angkat tangan kami kepada Tuhan untuk kami boleh menerima berkat dari Tuhan. Dan kiranya berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia di dalam anak ya Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan menuntun, memimpin, mengajar, dan memberikan pada kita kemenangan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan memberkati.